ketika mereka berangkat ke bandara melakukan boarding, melakukan check-in, ternyata pihak otoritas bandara tidak meloloskan mereka atau menolak keberangkatan mereka karena sertifikat tanda bebas COVID-19 atau tes PCR-nya ternyata adalah palsu gitu, tidak asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di vlog ini, vlognya sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Dan pada video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar ketenaga kerjaan Indonesia, khususnya di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Namun seperti biasa, silahkan kalian dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, agar channel ini terus berkembang dan teman-teman bisa mengikuti informasi terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Oh ya teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu atau tepatnya pada tanggal 6 Januari 2021 kemarin, informasi hangat datang dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, yaitu pemerintah Kerajaan Saudi Arabia bekerjasama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah telah berhasil mendeportasi atau memulangkan warga negara Indonesia yang overstay, yang statusnya kaburan melalui program Tarhil. Menurut laporan yang telah disampaikan oleh Bapak Konjen Eko Hartono, ada sedikitnya 335 WNI kita atau para pekerja migran Indonesia yang statusnya kaburan sudah dipulangkan, dan mereka dipulangkan dalam 3 kelompok penerbangan. Dan terakhir teman-teman sekalian, pada tanggal 6 Januari 2021 kemarin, mereka akhirnya sebanyak 82 orang ya, atau 52 orang sudah diterbangkan ke Indonesia. Teman-teman sekalian, ini juga sekaligus menjadi jawaban terkait dengan pertanyaan apakah mereka yang sudah masuk Tarhil selama ini sudah ada yang berhasil dipulangkan atau tidak. Jawabannya sekali lagi bahwa sejauh ini, sejak akhir tahun 2020 kemarin hingga awal tahun 2021, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melalui Kementerian Dalam Negeri, dalam hari ini adalah pihak Jawazat, telah mendeportasi atau memulangkan warga negara Indonesia sebanyak 335 orang, dan mereka diterbangkan dalam 3 kelompok penerbangan. Dan terakhir pada tanggal 6 kemarin sebanyak 52 orang yang sudah masuk dalam daftar pemulangan, namun yang berhasil terbang hanya 50 orang saja. Sedangkan 2 sisanya kemarin karena ada kasus terjangkiti COVID-19 sehingga mereka terpaksa gagal untuk terbang ke Indonesia. Itu seputar Tarhil ya. Semoga teman-teman yang saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang saat ini masih berada di Tarhil segera diterbangkan, dan mereka yang hendak berangkat ke Indonesia atau pulang ke Indonesia melalui program Tarhil juga bisa segera menyusul sehingga mereka bisa berkumpul kembali dengan keluarga di Indonesia. Teman-teman sekalian, untuk diketahui berdasarkan informasi yang saya terima dari beberapa sahabat yang saat ini membantu teman-teman untuk pulang melalui program Tarhil, mereka katakan bahwa di dalam Tarhil itu saat ini dalam kondisi penuh ya,
dalam kondisi sangat over kapasitas dari ruangan yang tersedia, sehingga pemerintah kerajaan Saudi Arabia kadang-kadang tidak tidak menerima warga negara asing yang hendak pulang melalui program tarhil. Jadi ini juga menjadi kendala ketika sahabat-sahabat sekalian yang hendak pulang ke tarhil, kemudian ada yang mengeluh tidak diterima atau dicuekin saja. Ini bukan karena tarhil ditutup, tetapi karena memang yang ada di dalam ruangan itu, ruangan tahanan itu, dalam gedung yang disediakan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, yang disediakan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi bagi mereka yang akan dideportasi itu memang saat ini dalam kondisi penuhnya tarhil ini disebabkan karena beberapa hal sih. Di antaranya misalnya di akhir tahun kemarin pemerintah kerajaan Arab Saudi kembali menutup akses bandara ya, akses transportasi baik laut, udara maupun darat, sehingga proses pemulangan warga negara asing yang ada di dalam tarhil itu menjadi terbengkalai. Kemudian juga adanya peraturan yang baru, berubah-ubahnya peraturan, misalnya setiap warga negara yang hendak pulang atau yang datang ke Saudi itu harus menyertakan sertifikat atau hasil PCR-nya gitu ya. Jadi mereka yang harus yang pulang ke Indonesia atau yang masuk ke Saudi itu harus menyertakan hasil tes PCR-nya yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah bebas dari suspek COVID-19 di tempat mereka saat ini gitu. Jadi ini kemudian yang menyulitkan, yang membuat program deportasi ini menjadi terhambat. Begitu juga beberapa schedule jadwal penerbangan yang berantakan, yang kacau balau akibat dari tertundanya atau kebijakan pemerintah kerajaan Saudi Arabia yang menutup bandara dari dan menuju Saudi Arabia itu sendiri. Apapun itu teman-teman sekalian, bahwa sesungguhnya program tarhil ini mudah-mudahan menjadi solusi bagi teman-teman kita para WNI yang saat ini statusnya kaburan dan yang hendak pulang ke Indonesia. Oh ya teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa himbauan kepada saudara-saudara kita yang hendak pulang ke Indonesia, baik melalui program tarhil maupun melalui program kepulangan mandiri. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa silahkan teman-teman hendaknya mematuhi semua aturan yang diberlakukan oleh pihak maskapai penerbangan, sehingga nanti ketika Anda dalam perjalanan pulang itu, proses pulang itu tidak mendapatkan atau menghadapi kendala yang berarti begitu ya. Karena begini teman-teman sekalian, beberapa waktu lalu ada 6 orang teman saya ya, sahabat saya yang pulang ke Indonesia. Kebetulan kita ini satu perusahaan dan dia mengajukan exit ya, dia mengajukan permit exit khuruj nihai, lalu kemudian dia pulang ke Indonesia bersama beberapa kawan yang lainnya. Nah, maskapai yang mereka gunakan untuk pulang ke Indonesia itu mensyaratkan bahwa dia harus bebas dari suspek COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil swab testnya atau maupun hasil tes PCR-nya. Namun sayangnya teman-teman sekalian, 6 orang sahabat saya ini tidak melakukan tes PCR atau swab test sebagaimana mestinya. Mereka malah menggunakan jasa calo yang mengklaim bisa membantu mereka untuk mengurus sertifikat tersebut tanpa melakukan serangkaian tes sebagaimana yang dilakukan pada umumnya. Jadi si calo ini menjanjikan tanpa melalui tes swab, tanpa melakukan pengambilan sampel dan seterusnya, itu bisa mengeluarkan sertifikat. Akhirnya teman-teman sekalian, apa yang terjadi ketika rombongan
Pekerja migran Indonesia ini berangkat ke bandara dan melakukan check-in, melakukan boarding. Otoritas bandara menolak keikutsertaan mereka, begitu ya. Jadi karena jadi otoritas bandara ini, otoritas penerbangan ini menolak 6 orang ini untuk ikut penerbangan pada hari itu juga. Sebabnya kenapa teman-teman? Ternyata karena sertifikat yang mereka lampirkan, tes PCR yang mereka lampirkan itu ternyata adalah sertifikat bodong, tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Akhirnya apa teman-teman sekalian? 6 orang ini gagal terbang pada hari itu, dan tiket yang dibelikan oleh syarikah atau perusahaan hangus pada saat itu juga. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon, apapun yang menjadi ketentuan dari pihak maskapai penerbangan, sebaiknya teman-teman ikuti aturan yang berlaku, ikuti prosedurnya sebagaimana mestinya, tidak mesti harus menggunakan calo gitu. Apalagi di Saudi teman-teman sekalian, biasanya biaya terkait dengan pengurusan tes PCR maupun swab tes itu semuanya diberikan secara gratis alias cuma-cuma. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan jasa calo, apalagi mengeluarkan biaya namun hasilnya bodong semua. Tidak hanya itu teman-teman sekalian, keuntungan kita menggunakan tes PCR ini untuk menjamin kesehatan kita ketika hendak pulang ke Indonesia. Ketika kita menemui keluarga kita, anak-anak kita, sahabat kita, keluarga kita semuanya, kita memastikan diri bahwa kita memang tidak membawa penyakit apapun yang berpotensi untuk merugikan keluarga kita sendiri gitu. Jadi ternyata kalau kita berpura-pura misalnya melakukan tes PCR padahal kita tidak pernah melakukannya, kemudian ternyata qadarullah misalnya kita ternyata positif COVID-19, padahal hasil tes PCR yang kita lampirkan itu kita ini negatif, tiba-tiba ketika kita bergaul dengan keluarga kita, dengan anak dan istri kita, dengan keluarga kita yang lain, ternyata kita menularkan virus COVID-19 ke orang-orang yang kita sayangi. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini bukan hanya tentang keselamatan penerbangan, bisa tidaknya kita terbang, tetapi ini adalah demi keselamatan kita bersama. Jadi mohon teman-teman sekalian ikuti aturan yang berlaku, lakukan tes PCR atau swab test sebagaimana mestinya, datang ke klinik yang sudah ditunjuk oleh otoritas setempat agar Anda semua bisa pulang ke Indonesia dengan selamat tanpa membawa mudarat yang lebih besar untuk keluarga yang tercinta. Itu saja teman-teman sekalian update informasi seputar tarhil dan penerbangan hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.